Mungkin ini depresi gue sebagai influencer atau youtuber gitu lah ya. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Gila, udah lama banget gak cerita Henny Day ya. Anyway, di video ini gue pengen curhat apa yang terjadi minggu-minggu ini. Yang belakangan mungkin kalian lebih lihat video gue vlog, collab, sibuk banget. Ya, video ini lebih kayak kecurahan hati gue lah ya. Kalian lihat tangan kanan gue, ini cedera karena angkat barang terlalu berat. Lalu yang kedua tuh pernah ketimpa barang gitu. Gue lupa ketimpa apa gitu ya. Pokoknya agak berat gitu. Terus jadi kayak tidak seimbang lah. Ototnya bekerja lebih keras daripada harusnya dia bekerja gitu. And then pokoknya singkat ceritanya ini cedera. Lalu ada satu hari dimana di kantor kayak ada yang minta tolong untuk angkatin barang. Dan gue angkatin barang dan ini makin parah. Singkat ceritanya seperti itu. Dan ini gue menyembunyikan dari sosmed 1 bulan. Jadi waktu cedera ini sekitar bulan Oktober. Sekarang ini gue syutingnya tanggal 11 November ya. Sebenarnya udah 1 bulan gue hide ini dari sosmed. Tapi kalau untuk di kehidupan nyata itu tuh 2 minggu. Jadi 2 minggu tangan gue sakit, gue mengabaikan itu dan gue nggak pakai ini. Itu kurang lebih ya 2 minggu lah. Jadi ke kantor gue nggak pakai, cuman tidur doang gue pakai ini. Lalu di minggu kedua itu kalau nggak salah sih sekitar Oktober akhir gitu, gue mulai pakai karena menurut gue tangan gue udah nggak kuat untuk angkat barang. Termasuk lagi tuh gue tuh angkat baju kotor dan itu berasa sini tuh sakit banget. Ya seperti itu. Jadi 2 minggu pertama cuman pakai pas tidur, lalu 2 minggu selanjutnya itu gue udah mulai pakai ke kantor karena benar-benar nggak kuat banget. Kalau kalian perhatiin, sebulan itu pun gue tetap ngerjain video, gue tetap morning ride atau night ride gitu ya, bawa motor, masih nganterin orang, masih nganterin bintang tamu, dan ya semuanya kayak normal banget lah. Dan kalau jujur, sebenarnya kelihatannya mungkin baik-baik saja, tapi di dalam sini tuh sangat tidak baik-baik saja. Jadi di minggu-minggu itu ada banyak kejadian yang menurut gue kayak, aduh lewat gak nih, aduh gue takut banget. Pokoknya banyak banget kejadian kayak gitu yang dimana gue nggak bisa terlalu rinci jelasin di sini. Tapi sebenarnya di outside sedang tidak baik-baik saja, tapi di inside juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi gue tetap nggak pengen komplain, nggak pengen bilang gue tuh nggak bisa, nggak pengen negatif yang keluar ke sosmed lah. And then gue tetap push the limit gitu, dimana habis pulang kerja tetap ngedit, tetap collab, semua kayak berjalan tetap gitu on the track. Tapi sebenarnya tidak baik-baik saja kondisi gue saat itu ya, terutama di mental sih. Ada beberapa kejadian yang menurut gue gak masuk logika, tapi gue tetap harus menghadapi itu. Salah satunya mungkin yang gue bisa cerita tentang hubungan pertemanan ya, dimana gue dekat sama satu orang yang sudah lama, bisa dibilang tahunan. Dan tiba-tiba dia kayak, gimana ya bilangnya, gue kayak, kok lu gitu sih? Gue punya apa ya, tiba-tiba ada hati gue keluar yang seperti itu, kayak kok dia bisa kayak gitu sih. Intinya kayak gini loh, gue misalnya temenan sama si A ya, A ini punya teman juga banyak gitu. A mungkin temenannya sama B, C, D, E, sampai Z gitu ya. Nah mungkin di teman-temannya A atau di lingkungannya si A banyak orang yang ngomongin, ini tuh gini loh, ini tuh gini loh, yang nggak baik ya. Dan si A ini percaya kata orang lain dibanding dia dulu pernah kenal sama gue, dulu pernah dekat sama gue. Gue kayak berasa, ya kok lu gitu sih? Padahal kan kita udah temenan lama, lu kenal gue, ya lu kenal gue bukan dari kata orang, tapi emang lu tahu gue gitu. Di situ sempat down sih, kayak kok lu gitu sih? Lebih percaya kata orang daripada apa yang lu pikirkan, apa yang pernah terjadi lu bareng gue. Kayak ada pemikiran kayak kok lu gitu sih? Kayak gitulah. Lalu di situ juga sempat kecewa karena si A ini adalah teman baik banget. Kayaknya dia udah tahu gue luar dalam lah ya. Kita deket banget lah. And then sampai kejadian itu. Mungkin ini depresi gue sebagai influencer atau youtuber gitu lah ya. Kalau misalnya ada orang yang gak suka sama satu orang, ya mungkin seumur hidup sekali lah ketemu tuh orang. Tapi kalau dia adalah public figure, youtuber, influencer, orang yang nggak suka sama dia tuh, atau orang yang suka sama dia pun tiap hari bakal nambah. Jadi menurut gue itu juga yang membuat mental gue tuh kayak siap nggak siap gitu, kayak aduh sayang banget nih orang,
kayak gitu lagi gitu. Kayak bertambahnya angka sosmed atau angka subscriber juga menurut gue adalah salah satu tanggung jawab gimana gue tetap berusaha untuk membagikan energi positif ya. Tapi di sisi lain ya pasti ada aja orang yang gak suka gitu. Kayak dari 10 orang mungkin ada 1 orang tetap aja yang gak suka sama video gue, sama karya gue, sama sikap gue. Ya pasti sedikit banyak ada lah. Dan gak enaknya jadi YouTuber yang ketemu kita, yang ketemu gue tuh gak cuman 1 orang fisik ya, tapi di sosmed juga banyak gitu. Jadi kemungkinan diomongin orang yang baik juga banyak, tapi diomongin orang yang tidak baik juga banyak kemungkinannya, juga kayak nggak sedikit lah gitu. Lalu di situ mental gue sempat goyang sih, kayak aduh YouTube ini mau dilanjutin nggak ya? Dari banyak plusnya, dari banyak minusnya, kayak siap nggak siap untuk kehilangan beberapa orang yang gue sayang gitu. Dan orang ini adalah orang yang kenal gue sebelum gue mulai YouTube, bahkan kayak berasa kita sahabat lah gitu. Tapi sedih banget kalau pas hari itu kita udah nggak deket lagi, udah nggak bisa kayak dulu lagi. Tapi menurut gue hal yang paling sedih adalah ketika dia kenal gue dari kata orang lain daripada dia kenal gue langsung. Kayak gitu sih menurut gue yang bikin sedih ya. Dan di situ mental gue agak goyang. Menurut gue itu nggak perlu di-share di sosmed. Gue juga nggak menghujat orangnya. Dan menurut gue kalau misalnya menurut dia gue salah, ya kenapa nggak ngomong aja gitu. Kenapa nggak negur gue aja, kenapa harus dengar kata orang lain gitu. Dan ada beberapa hal yang menurut gue mungkin gue nggak tahu nih kalau gue salah, jadi gue juga perlu ditegur gitu. Dan ya habis dari kejadian itu gue bersyukur banget karena emang yang suka gue tidak sedikit, tapi yang nggak suka gue juga tidak sedikit gitu. Jadi kayak ya balance lah. Lalu gue bersyukur banget meskipun sahabat yang dekat sama gue, maksudnya yang bukan influencer ya, yang bukan YouTuber juga atau yang depan kamera, bisa kehitung jari, tapi ada beberapa orang yang tetap support gue sampai hari ini, tetap doain gue, tetap negur gue. Karena kalian percaya apa nggak percaya ya, ketika kita nggak ngomong, ketika kita diam, kita tuh nggak tahu kalau kita salah. Dan gue pun kadang bukannya nggak pengen minta maaf, tapi karena gue nggak tahu gue salah gitu. Dan dari situ sempat kecewa sama tuh orang, tapi gue pikir ya udahlah, maksudnya kalau dia kecewa sama gue ya itu keputusannya dia. Dan kalau misalnya dia lebih dengerin orang lain daripada gue sendiri, ya itu juga keputusannya dia, itu juga pilihannya dia. Tapi yang gue pengen kasih tahu di kamera ini adalah ketika semua itu terjadi, jangan sampai ada alasan untuk kita tidak berkarya. Dan semuanya itu pasti ada pilihan, semuanya itu pasti ada konsekuensinya. Dan gue berharap jalan yang gue jalanin ini gue nggak nyesel gitu aja. Lalu dari situ hati gue goyang, kesehatan fisik gue lagi tidak baik, dan gue tetap keep going. Dan hari ini tembus 9.000 subscriber. Yeay! Terima kasih guys untuk support gue sampai hari ini. Gue berusaha banget sih apapun yang lagi gue hadapin sekarang, baik atau buruk. Gue gak pengen terlalu share di sosmed, tapi gue pengen positif energi ini bisa tersalurkan dengan baik, bisa gue bagikan dengan baik. Gue juga mulai memilah apa yang gue posting, dari mungkin komplain, dari mungkin beralasan, lebih pengen kasih lihat kalian, oh kalau gue ini setelah kerja gue punya aktivitas yaitu nge-YouTube. Oke, capek? Iya, capek banget, iya. Masih harus ngatur jadwal untuk syuting, masih harus ngatur jadwal untuk editing, foto, terus kalau misalnya ngedit dan segala macam, bikin thumbnail, postingan, judul, dan lain-lain. Itu sih positif energi yang gue pengen bagikin. Ya mungkin aja misalnya kalian bukan YouTuber juga bisa dapet suatu energi yang baru gitu. Gila nih orang gak ada capeknya. Gue inget banget ya, hari ini ada kejadian unik di mana salah satu orang, temen gitu ya, dia bilang, gila lu 9-6 kerja, terus lu masih upload video seminggu sekali ya. Saya bilang, gila lu ada waktu tidur? Jujur ada, tapi sedikit. Weekend aja kadang masih ngedit gitu ya. Tapi dengan dia ngomong kayak gitu, gue yakin kalau positif energi gue ini tersalurkan dengan baik, tentang jangan komplain, jangan beralasan, tapi keep going, jangan nyerah. Dan gue yakin pasti bisa gitu, just enjoy the process. Dan video ini gue juga pengen terima kasih kepada semua orang yang udah support gue. Subscribe itu udah menurut gue support banget, sama orang-orang yang emang benar-benar deket, emang benar-benar bisa sampai chatan, bisa sampai DM-an yang bilang semangat ya Hen. Menurut gue juga tersentuh dengan kata-kata seperti itu yang bikin gue nggak nyerah, nggak capek untuk terus berkarya. Dan gue yakin suatu hari nanti gue bisa jadi bukannya menghibur sih, lebih ke bisa membagikan
sesuatu yang positif. Kalau menghibur gue berasa gue pelawak ya. Jadi ya kayak gitu. Intinya terima kasih buat kalian semua. Ini udah nginjek 9.000 subscriber. Semoga bisa cepet-cepet silver play button ya. Baru 9% ya berarti. Oke, gitu aja videonya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Be brave. Salam finish ya. Bye-bye. Doain juga ya ini cepat sembuh. Udah sebulan soalnya.